Langit Madinah sore itu berwarna jingga kemerahan. Matahari perlahan turun di balik bukit dan udara padang pasir mulai terasa sejuk. Di pelataran masjid, Umar bin Khattab duduk di atas tanah beralas tikar dari pelepah kurma. Bajunya sederhana, bergaris tambalan di beberapa bagian. Di sekelilingnya duduk beberapa sahabat yang sedang mendengarkan arahannya tentang urusan negeri yang baru saja dibuka oleh kaum muslimin di wilayah Syam. Saat itu, Madinah telah menjadi pusat dari peradaban baru yang sedang tumbuh, penuh semangat iman dan keadilan. Dari kejauhan, suara derap kaki kuda terdengar mendekat. Seekor kuda hitam berlari cepat, debu mengepul di belakangnya. Di atasnya, seorang prajurit berpakaian perang dengan wajah lelah dan tubuh penuh debu menghentikan kudanya di depan masjid. Ia segera turun dan berjalan tergesa menuju Umar. Napasnya terengah, namun semangatnya tidak pudar. "Assalamualaikum, wahai Amirul Mukminin," ucapnya dengan suara lantang namun penuh hormat. Umar menjawab salam itu. "Waalaikumsalam. Katakan, apa kabar dari Syam?" Prajurit itu menunduk, lalu berbicara dengan nada yang masih berat karena perjalanan jauh. "Wahai Amirul Mukminin, wilayah-wilayah di Syam terus dibuka oleh pasukan kaum muslimin. Damaskus telah berada di bawah pemerintahan Islam. Hims dan wilayah sekitarnya juga telah menerima perjanjian damai. Namun, masih ada satu kota yang menolak tunduk dan berpegang teguh pada kekuasaan Romawi. Kota itu bernama Jerash." Umar mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia memegang tongkat kayu di tangannya, matanya menatap lurus ke tanah seakan sedang merenung. "Jerash," gumamnya perlahan, "kota yang berada di antara Aman dan pegunungan. Aku pernah mendengar bahwa penduduknya terdiri dari bangsa Romawi dan orang-orang Arab Nasrani yang setia kepada Kaisar Bizantium." "Benar, wahai Amirul Mukminin," jawab prajurit itu. "Kota itu memiliki benteng yang kuat, dikelilingi tembok batu besar dan menara-menara tinggi. Penduduknya banyak, pasukan mereka terlatih, dan mereka menerima bantuan senjata dari sisa pasukan Romawi yang mundur dari Hims." Umar menghela napas panjang, lalu menatap ke arah barat di mana matahari hampir tenggelam. "Kemenangan bukanlah karena jumlah dan kekuatan, melainkan karena kebenaran dan keteguhan hati," katanya pelan. "Islam tidak datang untuk menaklukkan manusia dengan pedang, melainkan untuk menundukkan hati kepada keadilan dan ketakwaan." Ia berdiri, tubuhnya tegap, wajahnya tegas, tetapi di matanya ada kelembutan yang dalam. Para sahabat memandang dengan takzim. Umar kemudian berkata kepada sekretarisnya, "Tulislah surat untuk Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di Syam. Katakan padanya bahwa aku memerintahkan pasukan untuk menuju Jerash, tapi jangan menyerang sebelum menyeru mereka kepada Islam. Bila mereka menerima, maka mereka adalah saudara kita. Bila menolak, maka tawarkan hidup damai dengan membayar jizyah. Jika mereka tetap memilih perang, maka bersabarlah dan bertawakal kepada Allah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar." Surat itu segera ditulis dan dibawa oleh kurir yang berangkat malam itu juga. Beberapa minggu kemudian, di markas pasukan Muslim di wilayah Syam, Abu Ubaidah membaca surat itu di hadapan para komandan besar seperti Khalid bin Walid, Syurahbil bin Hasanah, dan Yazid bin Abi Sufyan. Mereka mendengarkan dengan khidmat karena setiap perintah dari Umar selalu menjadi pedoman yang tegas namun penuh hikmah. Abu Ubaidah berkata, "Kita diperintahkan menuju Jerash, namun bukan untuk menghancurkan. Kita diperintahkan untuk mengajak kepada Islam dengan kelembutan. Kita bukan bangsa penjara. Kita adalah pembawa keadilan dari Tuhan semesta alam." Khalid bin Walid tersenyum tipis, wajahnya yang keras memantulkan semangat juang. "Namun, jika mereka menolak dan mengangkat senjata, maka pedang kita akan berbicara dengan izin Allah," katanya. Syurahbil bin Hasanah menunduk. "Aku mendengar bahwa Jerash berada di dataran tinggi yang dikelilingi lembah. Bentengnya tinggi, gerbangnya besar, tapi tidak ada yang lebih tinggi
dari kekuasaan Allah. Abu Ubaidah lalu menatap Syurahbil dan berkata, "Engkau yang akan memimpin pasukan menuju Jerash. Bawalah 3.000 prajurit pilihan. Jangan menyerang, kecuali setelah seruan disampaikan." Pasukan itu pun berangkat. Mereka menempuh perjalanan panjang dari Damaskus menuju selatan. Angin gurun berhembus membawa aroma tanah dan dedaunan kering. Di sepanjang perjalanan, mereka melewati desa-desa yang telah damai di bawah pemerintahan Islam. Penduduk keluar menyambut, memberikan air dan makanan. Mereka telah merasakan keadilan pemerintahan Islam yang tidak mengambil hak siapapun kecuali dengan kebenaran. Pada malam keempat perjalanan, pasukan berhenti di dekat lembah Ajlun. Mereka mendirikan kemah. Api unggun menyala dan para prajurit duduk berkeliling sambil membaca ayat-ayat Al-Quran. Di tengah-tengah mereka, Syurahbil duduk memandangi peta kulit domba yang digelar di tanah. Ia menunjuk ke satu titik. "Besok kita akan tiba di dekat Jerash," katanya pelan. "Sebelum itu, aku ingin mengirim utusan untuk menyeru mereka kepada Islam." Seorang perwira muda bernama Iyas bin Ghanem berdiri. "Aku bersedia menjadi utusan, wahai Panglima. Aku akan berbicara dengan penguasa mereka dengan kata-kata yang lembut." Syurahbil mengangguk. "Pergilah dengan 3 pengawal. Jangan membawa senjata selain pedang di pinggang. Bawalah surat ini." Keesokan harinya, Iyas dan rombongannya mendekati gerbang Jerash. Gerbang itu tinggi dan kokoh, dijaga oleh tentara Romawi bersenjata lengkap. Mereka menatap kedatangan pasukan kecil Muslim itu dengan waspada. Setelah Iyas menjelaskan maksudnya, ia dibawa masuk ke dalam kota untuk menemui penguasa Jerash, seorang pria berumur dengan rambut putih bernama Theodoros. Aula tempat pertemuan itu megah dengan pilar-pilar tinggi dan lantai marmer yang berkilau. Di sisi kanan dan kiri berdiri para penasihat serta perwira Romawi yang mengenakan zirah perunggu. Theodoros menatap Iyas dengan pandangan tajam. "Katakan siapa kalian dan apa tujuan kalian datang ke kotaku?" ujarnya dengan suara berat. Iyas menunduk hormat. "Kami datang sebagai pembawa pesan damai dari pasukan kaum muslimin. Panglima kami, Syurahbil bin Hasanah, memintaku menyampaikan seruan ini. Masuklah kalian ke dalam Islam, maka kalian akan menjadi saudara kami dalam iman. Jika kalian tidak mau, maka tetaplah dalam keyakinan kalian dengan syarat kalian hidup damai di bawah perlindungan kami dan membayar jizyah yang ringan. Namun, jika kalian memilih menolak dan mengangkat senjata, maka kami akan memerangi kalian hingga kebenaran menang dengan izin Allah." Theodoros tertawa kecil. "Kalian orang-orang dari gurun, kalian baru saja membangun negeri kecil di Madinah, dan sekarang kalian ingin menaklukkan kota besar seperti Jerash? Aku telah mendengar tentang kalian, bangsa yang hanya pandai bertarung, tapi tidak mengerti peradaban." Iyas tersenyum tenang. "Kami bukan datang untuk menghancurkan peradaban, tetapi untuk membersihkan dunia dari kezaliman. Kami diajarkan bahwa manusia tidak boleh menyembah manusia lain dan tidak boleh tunduk kecuali kepada Sang Pencipta." Theodoros berdiri, langkahnya berat tapi penuh amarah. "Aku tidak akan tunduk pada kalian. Pergilah dan katakan pada panglimamu, Jerash tidak akan menyerah." Iyas menatapnya dalam diam beberapa saat, lalu berkata dengan suara lembut, "Kami tidak mencari perang, tapi jika kalian memilih jalan itu, kami tidak akan mundur. Semoga Allah menunjukkan kepada kalian kebenaran sebelum darah tertumpah." Ia meninggalkan aula itu dengan langkah mantap. Theodoros menatap kepergian mereka dengan wajah penuh kemarahan.
Ia kemudian memerintahkan tentaranya memperkuat pertahanan, menyiapkan busur, batu pelontar, dan minyak panas di atas benteng. Di luar kota, Iyas kembali ke kemah pasukan. Ia menemui Syurahbil dan melaporkan semua yang terjadi. Syurahbil mendengarkan dengan wajah tenang, lalu berkata, "Kalau begitu, biarlah mereka merasakan akibat dari kesombongan mereka. Tapi aku tidak akan menyerang malam ini. Biarkan pasukan beristirahat dan berdoa." Malam itu pasukan muslim bermunajat. Mereka menegakkan sholat malam, memohon pertolongan kepada Allah. Suara doa bergema lembut di tengah udara dingin. Sementara di dalam benteng Jerash, penduduk bersembunyi di rumah-rumah mereka dengan ketakutan mendengar dentuman senjata yang disiapkan oleh para prajurit Romawi. Fajar menyingsing. Udara pagi dingin dan lembab. Syurahbil memerintahkan pasukannya berbaris. Barisan pemanah berada di depan, diikuti pasukan berkuda di sayap kanan dan kiri. Ia menatap ke arah kota, lalu mengangkat pedangnya tinggi. "Dengan nama Allah, kita tidak akan memulai perang kecuali mereka memulai lebih dahulu." Tidak lama kemudian, dari atas benteng, pasukan Romawi memanah ke arah barisan muslim. Panah-panah melesat menembus udara, sebagian mengenai perisai. Syurahbil berteriak lantang, "Sekarang, majulah wahai pasukan Allah." Pertempuran pun pecah. Suara teriakan, denting pedang, dan gemuruh langkah kuda memenuhi lembah. Pasukan muslim bertempur dengan keberanian yang luar biasa. Setiap langkah mereka disertai takbir yang menggema. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selama berjam-jam, pertempuran berlangsung sengit. Pasukan Romawi bertahan di balik gerbang, namun pasukan muslim menggempur dengan strategi cerdas. Iyas memimpin sekelompok prajurit kecil menyusuri sisi timur kota, menemukan celah di bagian tembok yang lebih rendah. Dengan kecerdikan dan keberanian, mereka berhasil memanjat dan membuka sebagian gerbang dari dalam. Ketika gerbang terbuka, pasukan muslim menerobos masuk sambil meneriakkan kalimat tauhid. Penduduk kota berlari ketakutan. Theodoros mencoba mengatur pasukan, tetapi panah muslim mengenai bahunya. Ia jatuh tersungkur. Melihat pemimpin mereka terluka, moral pasukan Romawi hancur. Mereka menyerah satu persatu. Setelah beberapa jam, bendera Islam berkibar di atas menara Jerash. Syurahbil memerintahkan agar tidak ada rumah yang dirampas, tidak ada wanita atau anak-anak yang diganggu. Ia memanggil penduduk dan berkata, "Kami tidak datang untuk membalas dendam. Kami datang untuk membawa rahmat. Kalian bebas memeluk keyakinan kalian, asalkan tidak memusuhi kami. Kota ini kini berada dalam perlindungan Islam." Penduduk Jerash menunduk, sebagian menangis, sebagian berbisik di antara mereka. Salah satu tetua berkata, "Kami mendengar kalian berbeda dari bangsa-bangsa lain. Kalian tidak memperlakukan musuh dengan kejam." Syurahbil menjawab, "Kami bukan bangsa penakluk. Kami hamba Allah yang diperintah untuk berlaku adil, bahkan kepada musuh." Beberapa hari kemudian, Syurahbil menulis surat kepada Umar di Madinah, melaporkan bahwa Jerash telah tunduk tanpa kehancuran besar dan penduduknya hidup aman di bawah perlindungan Islam. Ketika surat itu sampai di tangan Umar, ia membacanya dengan mata yang berkaca. "Alhamdulillah," katanya pelan, "inilah kemenangan yang sesungguhnya ketika hati ditundukkan tanpa kezaliman." Malam itu, Umar duduk di masjid, menatap bintang-bintang di langit Madinah. Ia berkata kepada sahabat di sampingnya, "Jika suatu hari orang-orang menaklukkan dunia dengan kekuasaan, maka kita telah menaklukkannya dengan keadilan dan kasih sayang. Itulah kekuatan Islam." Di kejauhan, suara muazin terdengar memanggil umat untuk sholat. Umar menundukkan kepala, berdoa,
agar Allah menjaga kaum muslimin dan mengokohkan kebenaran di setiap negeri yang mereka masuki, bukan dengan pedang, tapi dengan cahaya iman dan keadilan. Beberapa hari setelah Jerash resmi berada dalam perlindungan kaum muslimin, suasana kota mulai berubah. Jalan-jalan yang sebelumnya dijaga ketat oleh tentara Romawi kini menjadi tenang. Penduduk kembali ke pasar, para petani turun ke ladang, dan anak-anak berlari di antara reruntuhan gerbang tua yang menjadi saksi bisu pergantian zaman. Tentara Muslim tidak mengganggu mereka. Mereka hanya berkeliling menjaga ketertiban dan memastikan tidak ada perampasan atau balas dendam. Di tengah kota, Syurahbil duduk di sebuah rumah sederhana yang dijadikan tempat tinggal sementaranya. Ia menulis surat panjang kepada Umar di Madinah, melaporkan dengan rinci apa yang telah terjadi sejak awal pengepungan hingga akhir pertempuran. Di dalam surat itu, ia menulis, "Kami menaklukkan kota Jerash bukan dengan darah yang banyak, tetapi dengan keadilan. Penduduk menerima perjanjian damai. Mereka membayar jizyah dengan sukarela dan bersumpah tidak akan membantu musuh-musuh Islam. Mereka kini hidup dalam ketenangan dan keadilan yang belum pernah mereka rasakan di bawah pemerintahan Romawi." Setelah surat itu dikirim, Syurahbil memerintahkan pasukannya untuk memperbaiki jalan, membersihkan reruntuhan, dan membantu penduduk memperbaiki rumah yang rusak akibat pertempuran. Ia ingin agar mereka melihat Islam bukan hanya sebagai kekuatan perang, tetapi sebagai sumber kedamaian dan kemakmuran. Sementara itu, di Madinah, Umar sedang berada di masjid ketika surat dari Syam tiba. Seorang kurir membawa surat itu dengan wajah penuh semangat. Umar menerimanya, membuka segelnya, dan mulai membaca dengan suara lantang agar para sahabat mendengarnya. Ketika sampai pada bagian yang menyebut bahwa penduduk Jerash hidup aman dan damai di bawah perlindungan Islam, Umar mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan mengucap syukur. Segala puji bagi Allah yang telah menundukkan hati manusia dengan keadilan, bukan dengan kekejaman. Inilah kemenangan yang aku harapkan dari awal, kemenangan yang menegakkan kemanusiaan. Para sahabat yang duduk di sekelilingnya mengangguk setuju. Seorang sahabat bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau ingin mengirim pasukan tambahan untuk memperkuat wilayah Syam?" Umar menjawab, "Tidak, aku tidak ingin menambah pasukan kecuali jika dibutuhkan. Kekuasaan tidak diukur dari luasnya wilayah, melainkan dari kokohnya keadilan. Jika keadilan ditegakkan, maka wilayah akan aman walau penjaganya sedikit. Tapi jika keadilan diabaikan, maka pasukan sebanyak apapun tidak akan mampu menjaga satu kota pun." Beberapa hari kemudian, Umar memanggil seorang penulis untuk membuat surat balasan kepada Syurahbil. Ia menulis dengan kalimat yang dalam, "Semoga Allah memberkahimu dan pasukanmu. Engkau telah menunjukkan makna jihad yang sebenarnya, yaitu menegakkan kebenaran tanpa menumpahkan darah yang sia-sia. Aku memerintahkanmu untuk menjaga kota itu dengan lembut. Jangan bebani mereka dengan pajak berat. Perintahkan pasukanmu untuk berlaku adil, tidak mengambil hak seorang pun, tidak menakut-nakuti wanita dan anak-anak, dan tidak merusak tempat ibadah mereka. Jadikan Islam cahaya, bukan bayangan yang menakutkan." Surat itu dikirim dan tiba di Jerash beberapa minggu kemudian. Syurahbil membacanya dengan mata berkaca. Ia kemudian memanggil para perwira dan berkata, "Inilah perintah dari pemimpin kita yang adil." Ia tidak meminta rampasan perang, tidak meminta kemegahan, tapi meminta keadilan dan kasih sayang. Itulah kekuatan Islam hari-hari berlalu. Kota Jerash perlahan berubah
menjadi salah satu pusat penting di wilayah Syam. Penduduknya mulai berdagang dengan damai bersama kaum muslimin. Para pedagang muslim datang dari Damaskus membawa kain, rempah, dan barang-barang dari Hijaz. Mereka berdagang dengan jujur, tidak menipu, tidak mengurangi timbangan. Penduduk kota mulai merasakan perbedaan yang nyata antara masa Romawi yang penuh pungutan dan masa pemerintahan Islam yang penuh keadilan. Suatu hari, seorang pendeta tua bernama Stefanus datang menemui Syurahbil. Ia membawa selembar surat yang ditulis dengan huruf Yunani. "Aku ingin berbicara denganmu," katanya dengan suara bergetar. "Aku telah mempelajari ajaran kalian. Aku membaca sebagian dari kitab kalian yang diterjemahkan ke dalam bahasa kami. Aku menemukan bahwa ajaran kalian menyeru kepada Tuhan yang Esa, menghapus penyembahan terhadap manusia, dan memerintahkan keadilan. Aku ingin menyatakan keimananku." Syurahbil berdiri, wajahnya cerah. "Segala puji bagi Allah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Jika engkau masuk Islam, maka engkau adalah saudara kami. Tidak ada paksaan dalam agama." Stefanus meneteskan air mata dan berkata, "Aku telah melihat bagaimana tentaramu memperlakukan anak-anak kami, bagaimana kalian memberi makanan kepada orang miskin tanpa membeda-bedakan agama. Aku melihat kebenaran bukan dari kata-kata, tapi dari perbuatan kalian." Berita tentang pendeta tua itu menyebar ke seluruh kota. Banyak orang yang mulai tertarik untuk mengenal Islam. Mereka tidak dipaksa, tetapi hati mereka terbuka dengan sendirinya karena keadilan dan akhlak para prajurit Muslim. Sementara itu, Syurahbil mengirim utusan ke Madinah untuk melaporkan perkembangan kota Jeros. Ketika laporan itu sampai, Umar tersenyum. "Itulah yang aku harapkan," katanya. "Ketika manusia merasakan keadilan, mereka akan mengenal kebenaran tanpa harus dipaksa." Beberapa bulan kemudian, Umar memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Syam untuk meninjau langsung wilayah-wilayah yang telah dibuka. Ia berangkat dengan rombongan kecil, tidak membawa kemewahan, hanya seekor unta yang ia naiki bergantian dengan pengawalnya. Ketika ia tiba di Jerash, penduduk menyambutnya dengan penuh hormat. Mereka keluar dari rumah menyambut pemimpin mereka yang dikenal karena kejujuran dan kesederhanaannya. Umar berjalan di antara mereka tanpa pengawal bersenjata, hanya mengenakan pakaian sederhana. Ia berhenti di pasar, berbicara dengan para pedagang. "Apakah kalian diperlakukan dengan adil oleh pasukan kami?" tanyanya. Seorang pedagang tua menjawab, "Demi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kami belum pernah mengalami pemerintahan seadil ini. Dahulu, pajak kami berat, para prajurit Romawi sering mengambil barang kami tanpa membayar. Sekarang, kami bisa berdagang dengan tenang. Tidak ada yang menakut-nakuti kami." Umar menunduk dan mengucap syukur. "Selama aku hidup," katanya, "aku tidak ingin ada satupun rakyat yang merasa tertindas di bawah pemerintahan Islam, meski dia bukan Muslim. Keadilan adalah hak semua manusia." Malam itu, Umar bermalam di Jerash. Ia tidak tinggal di rumah besar atau istana, melainkan di kemah kecil di pinggir kota bersama pasukan. Ia duduk di atas pasir, makan roti kering dan kurma, lalu menatap ke arah bintang-bintang. Di sebelahnya, seorang pengawal muda berkata, "Wahai Amirul Mukminin, engkau telah membuka banyak kota. Tidakkah engkau ingin membangun istana seperti raja-raja Romawi?" Umar tersenyum. "Istana yang kuinginkan adalah hati rakyatku yang tenang. Jika mereka bahagia dan aman, itulah istanaku." Pagi harinya, Umar memanggil para tetua Jerash dan mengumpulkan mereka di lapangan kota. Ia berdiri di atas tanah yang keras dengan tongkat di tangan. "Wahai penduduk Jerash," katanya, "kalian sekarang hidup di bawah pemerintahan Islam. Kalian memiliki hak yang sama untuk dilindungi, dan kalian memiliki kewajiban untuk hidup dengan damai. Aku ingin kalian tahu, kami tidak datang untuk mengambil harta kalian, tapi untuk menghapus kezaliman." Seorang tetua menjawab, "Kami percaya padamu,
"Wahai pemimpin yang adil, kami telah melihat sendiri kebaikan dan ketulusan pasukanmu. Tidak ada yang memaksa kami, tapi keadilanmu telah membuat kami mencintai kedamaian ini." Umar meneteskan air mata haru. Ia kemudian berkata, "Jika suatu hari kalian melihat pasukan Islam berubah menjadi zalim, maka ingatkanlah mereka dengan firman Allah, karena keadilan adalah amanah yang lebih berat dari pedang." Setelah beberapa hari di Jerash, Umar kembali ke Madinah. Ia meninggalkan kota itu dalam keadaan damai dan makmur. Setelah kepergiannya, Syurahbil tetap menjaga amanah itu. Ia memastikan bahwa setiap penduduk merasa aman, setiap tempat ibadah dijaga, dan setiap orang diperlakukan dengan adil. Kota Jerash kemudian tumbuh menjadi salah satu kota yang makmur di bawah pemerintahan Islam. Orang-orang dari berbagai suku dan agama hidup berdampingan. Di pasar, terdengar suara adzan bersahutan dengan lonceng gereja yang berdentang dari kejauhan. Tidak ada yang saling memusuhi karena mereka telah belajar hidup dalam keadilan yang diajarkan oleh Islam. Beberapa tahun kemudian, ketika Umar telah tiada, penduduk Jerash masih mengenang namanya. Mereka berkata kepada anak-anak mereka, "Pernah ada seorang pemimpin dari Arab yang datang ke sini tanpa istana, tanpa pasukan besar, tapi ia meninggalkan keadilan yang tak akan kami lupakan." Dan nama itu terus hidup dalam ingatan mereka, sebagai lambang kekuasaan yang tidak menindas, kemenangan yang tidak menumpahkan darah, dan keadilan yang menghidupkan hati manusia. Tahun-tahun berlalu setelah Umar meninggalkan Jerash. Di bawah kepemimpinan para panglima Islam, kota itu terus tumbuh menjadi wilayah yang makmur dan damai. Di antara bangunan-bangunan batu Romawi yang megah, kini berdiri masjid-masjid yang menjadi tempat berkumpulnya umat untuk beribadah. Di samping masjid berdiri pasar di mana para pedagang Muslim dan Nasrani berdagang bersama. Tidak ada pengawasan berlebihan, tidak ada ketakutan, karena mereka tahu hukum yang berlaku adalah hukum yang adil dan tidak berat sebelah. Pada suatu sore, ketika matahari menuruni ufuk barat, Syurahbil duduk di beranda rumahnya, memandangi dataran luas yang membentang di depan kota Jerash. Ia teringat hari-hari awal ketika pasukannya datang dengan pedang dan perisai. Kini, yang terdengar bukan lagi suara perang, tetapi tawa anak-anak yang bermain dan suara adzan yang menggema di udara damai. Seorang anak muda datang menemuinya, membawa surat yang baru tiba dari Madinah. Surat itu berasal dari Umar. Syurahbil membuka dan membacanya dengan hati-hati. Di dalamnya tertulis, "Kepada panglimaku yang setia, aku bersyukur kepada Allah atas keteguhanmu menjaga keadilan di Syam. Ingatlah selalu bahwa rakyat adalah amanah. Jangan pernah berlebihan dalam mengambil harta mereka. Jangan menganggap jabatan sebagai kemuliaan, tetapi sebagai beban yang berat. Berlakulah lembut terhadap yang lemah dan tegas terhadap yang zalim. Jika engkau melihat seorang tua yang miskin, baik ia muslim atau tidak, pastikan ia mendapat bagian dari Baitul Mal. Karena keadilan Islam bukan hanya untuk kaum muslimin, tetapi untuk seluruh manusia." Syurahbil memejamkan mata, menahan air mata haru. Surat itu baginya bukan sekadar perintah, tapi nasihat seorang pemimpin yang mencintai umatnya lebih dari dirinya sendiri. Ia menatap ke arah langit dan berkata lirih, "Ya Allah, jadikan aku pemimpin yang meneladani Umar. Jadikan aku mampu menjaga amanah ini sampai akhir hari-hari berlalu." Jerash menjadi semakin makmur. Sungai kecil yang mengalir di pinggiran kota dimanfaatkan untuk irigasi. Ladang-ladang tumbuh subur dan perdagangan semakin ramai. Penduduk dari berbagai wilayah datang menetap di sana. Mereka mengatakan,
Di kota ini, hukum ditegakkan tanpa pandang bulu dan tidak ada orang yang kelaparan. Suatu hari, Syurahbil mengunjungi pasar. Ia berjalan di antara para pedagang tanpa pengawalan, seperti yang dicontohkan Umar. Seorang pedagang Nasrani mendekatinya dan berkata, "Aku pernah melihat pasukan Romawi memerintah kota ini dengan tangan besi. Mereka memungut pajak seolah-olah kami adalah budak. Tapi kalian datang membawa keadilan. Kalian tidak memaksa kami masuk agama kalian, tetapi kalian membuat kami menghormati agama kalian." Syurahbil tersenyum. Itulah yang diajarkan oleh pemimpin kami. Ia mengatakan bahwa Islam datang untuk membebaskan manusia dari penyembahan kepada sesama manusia menuju penyembahan kepada Tuhan yang Maha Esa, dari kezaliman penguasa menuju keadilan, dan dari kegelapan menuju cahaya. Beberapa waktu kemudian, Syurahbil mengirim laporan kembali ke Madinah tentang kemajuan Jerash. Tapi kali ini, surat itu tidak sampai kepada Umar, karena tak lama kemudian kabar duka datang dari Madinah. Umar telah wafat setelah ditikam oleh seorang budak di masjid ketika sedang memimpin sholat. Kabar itu menyebar ke seluruh wilayah Islam, mengguncang hati para sahabat dan umat. Ketika kabar itu sampai ke Syurahbil, ia terdiam lama. Ia memegang surat terakhir dari Umar, lalu berkata dengan suara bergetar, "Wahai pemimpin yang agung, engkau telah pergi meninggalkan dunia, tapi keadilanmu akan terus hidup di hati kami. Engkau bukan sekadar pemimpin negeri, engkau pemimpin hati manusia." Hari itu, seluruh penduduk Jerash berkumpul di masjid utama. Muslim, Yahudi, dan Nasrani datang bersama-sama. Mereka semua menangis mengenang pemimpin yang bahkan tidak pernah mereka temui secara langsung, tapi telah mengubah hidup mereka melalui hukum dan keadilan yang diterapkannya. Seorang pendeta berdiri di tengah kerumunan dan berkata, "Kami kehilangan seorang manusia yang benar-benar adil. Jika keadilan itu memiliki wajah, maka wajah itu adalah wajah Umar." Malam itu, Syurahbil tidak tidur. Ia duduk di halaman rumahnya, menatap bintang-bintang yang berkelip di langit Syam. Angin membawa suara jangkrik dari kejauhan. Ia mengingat saat pertama kali menerima surat dari Umar bertahun-tahun lalu, dan bagaimana kata-kata Umar selalu memuat kebijaksanaan yang menggerakkan hatinya. Ia berkata kepada pengawalnya yang duduk di sampingnya, "Umar telah tiada, tapi kita tidak boleh berhenti berjalan di jalan yang ia tunjukkan. Keadilan tidak boleh mati bersama tubuhnya, karena keadilan adalah cahaya yang diwariskan kepada setiap pemimpin yang takut kepada Allah." Waktu terus berjalan. Jerash semakin berkembang. Jalan-jalan yang dulu penuh batu kini dipenuhi pedagang dan kafilah dari berbagai negeri. Di pintu gerbang kota, tulisan dalam bahasa Arab dipahat pada batu. Kota ini dibuka bukan oleh pedang, tetapi oleh keadilan. Kalimat itu menjadi kebanggaan penduduk. Mereka mengajarkannya kepada anak-anak mereka agar tidak melupakan asal-usul kedamaian yang mereka nikmati. Suatu hari, puluhan tahun setelah Umar wafat, seorang pengelana dari Kufah datang ke Jerash. Ia berjalan di pasar dan melihat keindahan kota itu. Ia bertanya kepada seorang lelaki tua, "Siapa yang membangun kota ini menjadi seperti sekarang? Apakah ini peninggalan Romawi?" Lelaki tua itu tersenyum. "Kota ini memang dibangun oleh Romawi, tapi dihidupkan kembali oleh keadilan Islam. Dahulu, kota ini hampir hancur karena peperangan dan ketakutan. Lalu datang pasukan dari arah Damaskus yang dipimpin oleh seorang lelaki bernama Syurahbil atas perintah pemimpin agung dari Madinah. Mereka datang bukan untuk merampas, tapi untuk menegakkan keadilan. Sejak saat itu, kami hidup dalam kedamaian pengelana itu, menatap kagum." "Lalu apa nama
pemimpin agung dari Madinah itu?" Lelaki tua menjawab dengan suara bergetar, "Namanya Umar bin Khattab. Ia memerintah tanpa istana, ia memimpin tanpa takhta, tapi ia lebih ditakuti oleh raja-raja dunia dan lebih dicintai oleh orang miskin dari siapapun di zamannya." Pengelana itu terdiam lama. Ia menatap ke langit, lalu berbisik, "Semoga Allah merahmati Umar. Tidak ada pemimpin sepertinya yang membuat musuhnya tunduk bukan karena pedang, tetapi karena kebenaran." Seiring waktu, kisah tentang penaklukan Jerash menjadi legenda yang diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak-anak mendengar kisah tentang bagaimana pasukan Islam datang bukan untuk menjarah, tetapi untuk melindungi. Para orang tua bercerita tentang surat-surat Umar yang penuh nasihat dan bagaimana pemimpin itu selalu memikirkan rakyatnya, bahkan yang tinggal di negeri jauh. Beberapa penulis sejarah dari berbagai negeri datang ke Jerash menulis kisah tentang kota itu. Mereka menulis bahwa Jerash adalah contoh dari kemenangan yang tidak meninggalkan luka, dan bahwa dari kota itulah dunia mengenal wajah sejati Islam yang lembut dan penuh kasih. Dan di tengah segala perubahan zaman, di antara reruntuhan pilar marmer dan batu-batu Romawi kuno yang masih berdiri tegak, gema doa dan suara adzan terus terdengar, seolah menjadi saksi bahwa selama keadilan ditegakkan, kehidupan akan selalu menemukan jalannya. Umar bin Khattab mungkin telah tiada, tetapi ajarannya tetap hidup dalam setiap pemimpin yang menegakkan kebenaran tanpa pamrih. Warisan terbesarnya bukanlah negeri yang luas, tetapi hati manusia yang mencintai keadilan. Di Jerash, setiap kali angin berhembus melewati lembah dan menara tua, penduduk sering berkata dengan lirih, "Selama nama Umar disebut, maka keadilan tidak akan mati. Selama keadilan hidup, maka Islam akan selalu menjadi cahaya bagi dunia." Tahun-tahun berlalu setelah kepergian Umar. Jerash kini menjadi bagian dari wilayah Syam yang diperintah oleh para gubernur yang diangkat oleh khalifah berikutnya. Namun, di tengah pergantian kepemimpinan, bayang-bayang keadilan Umar tetap menjadi pedoman. Nama beliau disebut di setiap khutbah, di setiap pengadilan, dan dalam doa para rakyat kecil yang masih merasakan manfaat dari hukum yang ditegakkannya. Penduduk Jerash hidup tentram. Para petani memanen hasil ladang tanpa ketakutan. Pedagang dari Yaman, Irak, dan Mesir datang untuk berdagang di pasar Jerash. Mereka semua tahu bahwa di kota ini hukum ditegakkan tanpa pilih kasih. Tidak ada pejabat yang berani menindas, karena setiap orang tahu kisah tentang Umar yang tidak membiarkan seorang pun tidur kenyang jika masih ada rakyat yang lapar. Di rumah-rumah penduduk, cerita tentang Umar menjadi bagian dari nasihat kehidupan. Para ayah bercerita kepada anak-anak mereka, pernah ada seorang pemimpin dari Madinah yang berjalan malam-malam tanpa pengawal untuk memastikan rakyatnya tidak lapar. Ia menolak makan daging mewah, sementara rakyatnya makan roti kering. Ia tidak menaklukkan negeri dengan pedang, tapi dengan keadilan anak-anak mendengarkan dengan mata berbinar, seolah Umar masih hidup dan akan datang kapan saja untuk memeriksa keadaan mereka. Pada masa pemerintahan yang baru, Syurahbil masih menjabat sebagai pengawas wilayah Jerash. Ia sudah mulai menua, rambutnya memutih, tapi semangatnya tetap seperti dahulu. Setiap kali ia duduk di depan rumahnya pada sore hari, ia masih membaca surat-surat lama dari Umar yang disimpannya di dalam kotak kayu. Tulisan itu mulai pudar, tetapi setiap hurufnya masih membakar semangat keadilannya. Suatu hari, datanglah seorang pejabat muda dari Damaskus. Ia membawa perintah dari gubernur baru untuk meninjau pendapatan pajak di wilayah Jerash. Orang itu berwajah tegas, tapi matanya penuh keserakahan. Ia berkata dengan nada tinggi kepada Syurahbil,
"Wahai pengawas, aku mendapati laporan bahwa kota ini memiliki hasil bumi yang melimpah. Mengapa pendapatannya ke Baitul Mal tidak sebesar kota lain? Engkau harus menaikkan pungutan agar sesuai dengan kebutuhan negara." Syurahbil memandangnya lama. "Pajak yang kami ambil cukup untuk kebutuhan pemerintahan dan keamanan. Kami tidak akan memeras rakyat untuk memenuhi keserakahan siapapun. Penduduk Jeras membayar dengan ikhlas dan mereka tidak boleh dibebani lebih dari kemampuan mereka." Pejabat itu tertawa kecil. "Engkau terlalu lembut. Ini bukan lagi masa Umar. Sekarang kita perlu memperkuat kas negara." Mendengar nama Umar disebut dengan nada meremehkan, Syurahbil berdiri. Wajahnya berubah tegas. "Selama aku masih hidup, tidak ada yang boleh menyebut nama Umar dengan nada seperti itu. Engkau mungkin tidak mengenalnya, tapi aku melihat dengan mataku sendiri bagaimana dia memerintah. Ia tidak membiarkan rakyatnya menderita demi kekayaan negara. Ia tahu bahwa kesejahteraan rakyat adalah kekuatan terbesar." Umat pejabat itu terdiam, tapi dalam hatinya tersinggung. Ia melapor ke Damaskus bahwa Syurahbil sudah tua dan tidak lagi layak memimpin. Namun ketika utusan datang untuk memeriksa kebenaran, mereka menemukan bahwa rakyat Jeras hidup dengan damai dan mencintai pemimpinnya. Para tetua kota menulis surat kepada gubernur, "Jika engkau mencopot pemimpin kami, maka engkau akan mencopot keadilan dari hati kami." Kabar itu sampai ke Damaskus dan menyentuh hati gubernur. Ia menunda pencopotan itu dan mengirim surat kepada Syurahbil, "Aku telah mendengar tentang keadilanmu dan kesetiaanmu pada ajaran Umar. Tetaplah seperti itu, karena dengan orang sepertimu, negeri ini tegak." Waktu terus berlalu. Syurahbil semakin tua dan akhirnya jatuh sakit. Saat menjelang ajal, ia memanggil anak-anak dan para perwira yang dulu berjuang bersamanya. Ia berkata dengan suara lemah, "Aku akan segera pergi, tapi ingatlah, tugas kita belum selesai. Selama di dunia masih ada ketidakadilan, selama ada manusia yang menindas manusia lain, maka semangat Umar harus tetap hidup di dada kalian." Ia lalu menunjuk ke arah masjid dan berkata, "Di sana, di tempat itu, aku ingin disyalatkan. Aku ingin dikubur di tanah ini, di antara rakyat yang dulu aku lindungi." Ketika ia wafat, seluruh penduduk Jeras berkumpul. Muslim dan non-muslim datang memberikan penghormatan. Seorang lelaki tua dari kalangan Nasrani berkata sambil menangis, "Kami kehilangan seorang pemimpin yang adil, seperti pemimpin yang dulu diutus dari Madinah. Mereka berbeda zaman, tapi hati mereka sama. Mereka tidak memerintah untuk diri mereka, tetapi untuk kemanusiaan." Beberapa dekade kemudian, generasi baru lahir di Jeras. Kota itu kini menjadi kota besar dengan gedung-gedung batu yang berdiri megah. Namun di tengah kemegahan itu, para ulama dan guru tetap mengajarkan kisah Umar dan Syurahbil kepada murid-murid mereka. Mereka berkata, "Lihatlah anak-anak, bagaimana Islam menyebar, tidak dengan penindasan, tetapi dengan keadilan. Tidak dengan kekayaan, tetapi dengan kejujuran." Suatu hari, seorang guru tua membawa murid-muridnya berjalan ke lembah tempat pertempuran pertama dulu terjadi. Ia menunjuk ke tanah dan berkata, "Disinilah darah pertama tertumpah, tapi juga disinilah rahmat Allah turun. Karena setelah hari itu, tidak ada lagi peperangan di tanah ini." Umar menulis surat yang mengatakan bahwa tidak boleh ada yang diusir dari rumahnya, tidak boleh ada yang dipaksa meninggalkan agamanya. Itulah sebabnya kota ini hidup damai selama ratusan tahun. Salah satu murid bertanya, "Guru, mengapa Umar begitu dicintai, bahkan oleh orang yang bukan Muslim?" Guru itu tersenyum dan menjawab, "Karena ia tidak melihat manusia dari agamanya, tapi dari hakikatnya sebagai ciptaan Allah." Ketika seorang Yahudi tua datang meminta makanan di Madinah, Umar berkata, "Kita telah berbuat zalim jika membiarkannya membayar jizyah di masa muda, lalu menelantarkannya di masa tua." Sejak hari itu, ia memerintahkan agar orang miskin non-muslim juga diberi bantuan dari Baitul Mal.
siapa yang tidak mencintai pemimpin seperti itu? Waktu terus berputar, dinasti berganti, penguasa silih berganti, tetapi kisah Umar tetap bertahan di hati penduduk Jerash. Mereka menulisnya di lembar-lembar kitab, mereka bacakan di majelis ilmu, dan mereka ceritakan kepada setiap anak yang lahir di kota itu. Ratusan tahun kemudian, ketika peradaban Islam mencapai puncaknya, seorang sejarawan dari Andalusia menulis, "Di antara semua kota di Syam, Jerash adalah yang paling damai. Tidak ada pemberontakan, tidak ada penindasan, karena kota itu dibangun di atas fondasi keadilan Umar bin Khattab." Ia kemudian menulis kalimat penutup dalam kitabnya, "Jika engkau ingin melihat bagaimana Islam menaklukkan dunia tanpa pedang, pergilah ke Jerash. Di sanalah engkau akan menemukan jejak kaki Umar dalam setiap batu, dalam setiap senyum anak kecil, dan dalam setiap doa yang dipanjatkan di waktu malam." Dan hingga berabad-abad kemudian, ketika reruntuhan kuno Jerash mulai menjadi tempat ziarah sejarah, setiap pengunjung yang datang dari negeri jauh selalu mendengar kisah tentang pemimpin agung dari Madinah yang menaklukkan tanpa menindas, yang menang tanpa kesombongan, dan yang wafat tanpa meninggalkan kemewahan, tetapi meninggalkan warisan abadi bernama keadilan. Suatu malam, seorang penulis muda dari Damaskus duduk di antara reruntuhan amfiteater tua di Jerash. Ia memandang ke langit dan menulis dalam catatannya, "Jika hari ini umat kehilangan arah, maka carilah jejak Umar. Karena ia telah menulis peta kehidupan dengan tinta kejujuran dan keadilan. Ia telah menunjukkan bahwa pemerintahan sejati adalah pelayanan, bukan kekuasaan, dan bahwa kemuliaan tidak terletak pada takhta, tetapi pada ketulusan." Di udara yang tenang itu, seolah terdengar gema suara Umar yang dulu berkata, "Seandainya seekor keledai tersandung di Irak, aku takut Allah akan menanyai aku, mengapa aku tidak meratakan jalannya." Kalimat itu terus hidup, menembus zaman, menjadi cermin bagi setiap pemimpin dan pengingat bagi setiap manusia bahwa tanggung jawab di hadapan Allah jauh lebih berat daripada gemerlap dunia. Demikianlah warisan Umar di Jerash, bukan hanya bangunan dan kisah penaklukan, tetapi nilai yang lebih tinggi, keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab. Nilai itu menembus batas waktu, menjelma menjadi ruh yang menjaga keseimbangan dunia, hingga hari ini. Beberapa dekade setelah kepergian Syurahbil, Jerash masih berdiri megah di bawah naungan pemerintahan Islam. Masjid-masjidnya ramai, pasar-pasarnya hidup, dan sekolah-sekolah ilmu mulai tumbuh. Para ulama datang dari Damaskus, Hims, bahkan dari Kufah untuk mengajar fikih dan tafsir di kota yang dulu dibuka oleh pasukan Umar. Mereka menyebut Jerash sebagai kota yang dilindungi doa para pemimpin adil. Di salah satu madrasah, seorang guru bernama Hasan duduk di bawah pohon zaitun dikelilingi murid-murid muda. Ia berkata kepada mereka, "Kalian harus tahu, anak-anakku, bahwa semua kemakmuran yang kalian lihat di kota ini adalah hasil dari benih yang ditanam oleh Umar bin Khattab. Ia tidak pernah menguasai dengan tangan besi, tetapi dengan hati yang lembut dan pikiran yang tajam. Ia menulis surat ke setiap gubernur, bukan untuk meminta harta, tetapi untuk memastikan rakyat hidup sejahtera." Salah satu murid yang paling rajin bertanya, bernama Naim. Ia mengangkat tangannya dan berkata, "Guru, apakah benar Umar tidak memiliki istana?" Hasan tersenyum. "Ya, benar, anakku. Umar tinggal di rumah sederhana dari tanah liat di Madinah. Ketika orang-orang dari Persia dan Romawi datang menemuinya, mereka terkejut karena tidak menemukan penjaga, tidak melihat singgasana. Mereka menemukan Umar sedang tidur di bawah pohon dengan jubahnya yang lusuh.
Lalu, salah satu dari mereka berkata, "Engkau memerintah dengan adil, maka engkau bisa tidur dengan tenang." Itulah makna sejati kekuasaan dalam Islam. Murid-murid itu mendengarkan dengan penuh kagum. Hasan melanjutkan, "Keadilan itulah yang sampai ke Jerash, karena keadilan tidak mengenal jarak. Sekalipun Umar berada di Madinah, pengaruhnya dirasakan di Syam, di Mesir, bahkan di pelosok dunia. Itulah sebabnya, anak-anakku, jangan pernah menganggap keadilan hal kecil. Keadilan adalah nyawa dari sebuah pemerintahan tahun berganti. Jerash menjadi pusat ilmu dan perdagangan. Di antara bangunan-bangunan megah Romawi yang masih berdiri pula perpustakaan besar yang dibangun dari wakaf rakyat. Di dindingnya tertulis kalimat, ilmu adalah cahaya dan keadilan adalah pelitanya." Kalimat itu menjadi semboyan bagi generasi muda. Namun, sebagaimana roda waktu berputar, masa kejayaan pun selalu diuji. Pada suatu masa, datanglah seorang penguasa baru yang ingin memperluas kekuasaannya. Ia mendengar bahwa Jerash makmur dan banyak menghasilkan harta. Ia mengirim utusan untuk menaikkan pajak dan mengambil sebagian besar keuntungan perdagangan untuk kepentingan istana. Penduduk Jerash mulai gelisah. Mereka mengingat masa-masa ketika Umar memerintah tanpa menindas. Mereka berkumpul di masjid, mengadakan musyawarah. Seorang ulama tua berdiri dan berkata, "Kita harus menulis surat kepada penguasa di Damaskus. Kita tidak menolak membayar pajak, tapi kita menolak ketidakadilan." Maka mereka menulis surat panjang, penuh dengan nasihat dan doa. Dalam surat itu mereka berkata, "Wahai penguasa, ketahuilah bahwa kami bukan menentangmu, tapi kami takut kehilangan keberkahan yang dulu diturunkan kepada kota ini karena keadilan Umar. Jika engkau memerintah dengan zalim, maka kemakmuran yang engkau lihat akan hancur seperti debu yang tertiup angin. Keadilan adalah fondasi, dan jika fondasi itu runtuh, semua yang berdiri di atasnya akan ikut roboh." Surat itu sampai ke Damaskus dan dibacakan di hadapan penguasa. Ia terdiam lama, lalu berkata kepada para penasihatnya, "Siapa yang menulis surat ini?" Para penasihat menjawab, "Penduduk Jerash, kota tua di bawah Syam." Penguasa itu menghela napas. "Aku mendengar tentang kota itu, kota yang dibuka oleh pasukan Umar, bukan dengan kekerasan, tapi dengan perjanjian damai. Jika mereka mewarisi semangat Umar, maka mereka lebih pantas dihormati daripada ditindas." Maka ia membatalkan kebijakan pajak itu dan memerintahkan agar Jerash tetap menjadi wilayah yang bebas, menata perekonomiannya sendiri selama mereka tetap adil dan setia kepada pemerintahan Islam. Keputusan itu membawa kedamaian kembali, dan penduduk Jerash bersujud syukur, berdoa agar penguasa itu diberi petunjuk seperti Umar. Bertahun-tahun kemudian, seorang pemuda dari Jerash bernama Khalid pergi ke Madinah untuk menuntut ilmu. Di sana, ia belajar tentang sejarah dan pemerintahan Islam. Ketika gurunya menceritakan tentang masa Umar, Khalid menunduk dengan mata berkaca-kaca. Setelah pelajaran selesai, ia berkata, "Guru, aku berasal dari Jerash, kota yang dibuka oleh pasukan Umar. Di sana, setiap batu, setiap jalan, setiap kebun zaitun masih menyebut nama Umar dalam diam." Gurunya tersenyum dan berkata, "Maka jagalah kota itu, anakku. Karena kota yang masih mengingat nama Umar, berarti kota itu masih mengenal keadilan." Khalid kembali ke Jerash dan menjadi hakim. Ia menegakkan hukum dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang dizalimi. Setiap kali ia menjatuhkan keputusan, ia mengingat pesan Umar, "Jika engkau memutuskan perkara, maka jangan melihat siapa yang duduk di hadapanmu, tetapi lihatlah kebenaran yang berdiri di antara kalian." Suatu hari,
seorang pedagang kaya menggugat seorang petani miskin karena masalah batas tanah. Di ruang sidang, pedagang itu datang dengan pakaian mahal, sementara petani itu mengenakan pakaian usang. Khalid berdiri dari tempat duduknya dan berkata, "Tanggalkan pakaian kehormatanmu dan duduklah sejajar dengan saudaramu, karena di hadapan hukum kalian sama." Semua yang hadir terdiam. Pedagang itu menunduk, merasa malu. Setelah mendengar kesaksian dan bukti, ternyata petani itulah yang benar. Khalid mengetuk meja dan berkata, "Keadilan telah memihak kepada yang lemah, bukan karena ia miskin, tetapi karena kebenaran ada di sisinya." Setelah sidang usai, seorang tua datang menghampiri Khalid dan berkata, "Wahai hakim, engkau seperti Umar bin Khattab." Khalid menunduk dan menjawab dengan rendah hati, "Tidak, aku hanya mencoba berjalan di jejaknya. Umar adalah matahari, dan aku hanyalah percikan cahaya kecil dari sinarnya." Hari-hari terus berjalan, dan Jerash terus menjadi tempat di mana semangat keadilan hidup. Bahkan, ketika badai politik melanda negeri-negeri Islam, Jerash tetap teguh karena rakyatnya berpegang pada warisan moral Umar. Mereka tahu bahwa kemakmuran sejati bukan diukur dari emas atau bangunan, tetapi dari kejujuran dan keadilan yang hidup di hati manusia. Ratusan tahun kemudian, ketika kekuasaan Islam bergeser ke tangan dinasti lain, Jerash mulai kehilangan kemegahannya. Namun, meskipun kota itu perlahan tertutup debu waktu, kisah tentang Umar dan penaklukan damainya tetap hidup di dalam buku, di dalam cerita, di dalam doa orang-orang yang mengenal sejarah. Pada suatu malam yang sepi, di antara reruntuhan pilar marmer yang tersisa, seorang pengelana berdiri menatap bulan purnama yang bersinar di atas kota tua. Ia menulis di buku catatannya, "Aku berdiri di tempat di mana Umar bin Khattab menanam benih keadilan. Kota ini telah diam selama berabad-abad, tapi keadilan itu masih berbicara lewat angin, lewat desir daun, lewat gema adzan yang masih terdengar dari masjid tua. Umar telah tiada, tapi jiwanya masih hidup di sini." Ia menutup bukunya dan berkata, "Pelan, jika setiap pemimpin di dunia ini membaca satu lembar dari kehidupan Umar, maka dunia akan berhenti berperang dan mulai saling menghormati." Di langit Jerash yang sunyi, seolah waktu sendiri berhenti sejenak untuk memberi penghormatan kepada nama besar itu. Umar bin Khattab, sang pembawa keadilan, sang penakluk tanpa pedang, sang pemimpin yang membuat dunia tunduk dengan cinta, bukan dengan ketakutan. Dan selama matahari masih terbit di timur dan tenggelam di barat, selama masih ada manusia yang mencintai keadilan, maka nama Umar akan terus hidup, bukan sebagai raja, bukan sebagai penakluk, tetapi sebagai pelita yang menerangi jalan manusia menuju kebenaran. Waktu terus bergulir, generasi berganti, dan dunia berubah. Setelah masa Khulafaur Rasyidin berakhir, pemerintahan Islam berpindah ke tangan dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus. Dari istana-istana megah dan jalan-jalan lebar di kota itu, para khalifah menata pemerintahan yang membentang dari barat hingga timur. Namun, di antara segala kemegahan yang mulai muncul, masih ada satu hal yang dijaga dengan ketat oleh sebagian pemimpin dan ulama. Semangat keadilan yang diwariskan oleh Umar bin Khattab. Kisah Umar tetap diajarkan di setiap majelis. Di Damaskus, di Hims, di Jerash, hingga ke Fustat di Mesir, para khatib membacakan khutbah tentang pemimpin agung itu. Mereka menceritakan bagaimana Umar berjalan malam hari mencari rakyat yang lapar, bagaimana ia menangis ketika takut tidak bisa menunaikan amanah, dan bagaimana ia memerintahkan para gubernurnya agar tidak menindas rakyat. Kisah-kisah itu menjadi cermin bagi pemimpin baru, menjadi pengingat
bahwa kekuasaan sejati bukanlah menguasai manusia, tetapi melayani mereka. Di Jerash, nama Umar tetap diabadikan di hati rakyatnya. Sebuah masjid dibangun untuk mengenang beliau, dan setiap tahun penduduk mengadakan majelis doa untuk mengenang masa-masa ketika keadilan datang seperti hujan rahmat. Di antara mereka, tumbuh generasi baru yang tidak mengenal Umar secara langsung, tetapi merasa dekat seolah mereka pernah hidup di zamannya. Di antara generasi itu, lahirlah seorang pemuda bernama Rafi, keturunan dari keluarga yang dulu ikut berjuang dalam penaklukan Jerash. Ia tumbuh mendengar kisah tentang Umar dari kakeknya, seorang lelaki tua yang masih menyimpan pedang peninggalan perang di masa lalu. Setiap malam, kakek itu duduk di depan perapian dan berkata, "Rafi, cucuku, ketahuilah, pedang ini pernah dihunus bukan untuk menaklukkan manusia, tapi untuk menegakkan keadilan. Umar mengajarkan kepada kami bahwa pedang tanpa keadilan hanyalah alat penindasan. Tapi ketika keadilan menyertainya, maka pedang menjadi pelindung bagi mereka yang lemah." Rafi mendengarkan dengan mata berbinar. "Kakek," katanya, "apakah Umar benar-benar seadil itu?" Lelaki tua itu tersenyum, matanya menerawang jauh. "Aku tidak pernah bertemu langsung dengan Umar, tapi ayahku pernah. Ia berkata bahwa ketika Umar berjalan di pasar, tidak ada pengawal, tidak ada kemewahan. Ia membawa cambuk kecil, bukan untuk menakuti, tetapi untuk menegur dengan kasih. Ketika seseorang berkata kepadanya, 'Takutlah kepada Allah,' Umar menunduk dan menangis. Siapa pemimpin di dunia ini yang menangis ketika diingatkan oleh rakyatnya? Itulah Umar, cucuku. Ia bukan raja, tapi lebih berkuasa dari raja manapun, karena ia menguasai hatinya sendiri." Kata-kata itu tertanam kuat di hati Rafi. Ketika ia dewasa, ia memutuskan pergi ke Damaskus untuk belajar ilmu pemerintahan. Di sana, ia mendengar kisah baru bahwa dinasti Umayyah sedang memperluas wilayah ke barat hingga ke tanah Andalusia. Para pemuda yang berani dan berilmu diundang untuk ikut serta dalam ekspedisi besar itu. Rafi merasa terpanggil. Ia tidak ingin mencari kekuasaan, tetapi ingin membawa semangat keadilan Umar ke tanah yang baru. Sebelum berangkat, ia pulang ke Jerash untuk berpamitan kepada kakeknya. Lelaki tua itu memegang pundaknya dan berkata, "Ingatlah Rafi, jangan engkau menjadi penakluk yang lupa diri. Jadilah seperti Umar yang menundukkan dunia dengan keadilan. Jika engkau sampai di negeri yang jauh dan melihat orang-orang yang takut padamu, buatlah mereka mengenal Islam bukan dari pedangmu, tapi dari akhlakmu." Rafi berangkat bersama rombongan ke barat, menempuh perjalanan panjang melalui Mesir dan Afrika Utara, hingga akhirnya tiba di Andalusia. Di sana, di tanah yang baru ditaklukkan, ia menyaksikan kebudayaan dan bangsa yang berbeda. Orang-orang Romawi Barat, bangsa Visigot, para petani yang berbicara dalam bahasa asing. Namun ia juga melihat ketakutan dan kehati-hatian di mata mereka, seperti dulu rakyat Jerash saat pertama kali melihat pasukan Islam. Rafi teringat kata-kata kakeknya dan ajaran Umar. Ia memerintahkan pasukannya agar tidak menyentuh harta rakyat, tidak mengganggu tempat ibadah, dan memperlakukan tawanan dengan baik. Ia menulis surat kepada komandannya, "Jika kita datang dengan kezaliman, maka Allah akan mencabut keberkahan kita. Tapi jika kita datang dengan keadilan, maka bahkan musuh akan menjadi sahabat." Perbuatannya membuat namanya dikenal di kalangan rakyat Andalusia. Seorang pendeta tua datang menemuinya dan berkata, "Aku pernah mendengar dari leluhurku tentang seorang pemimpin dari Arab bernama Umar yang memerintah dengan keadilan. Kini aku melihat semangat itu hidup di dalam dirimu."
Raffi menunduk rendah. Keadilan bukan milikku, Tuan Pendeta. Keadilan adalah warisan dari seorang hamba Allah yang hidup jauh sebelum aku lahir, dan aku hanya berusaha untuk menapaki jalannya. Tahun-tahun berlalu, Andalusia berkembang menjadi negeri yang indah dan makmur di bawah pemerintahan Islam. Kota-kota seperti Cordoba, Sevilla, dan Granada berdiri megah, dihiasi taman, masjid, dan perpustakaan. Namun, di tengah segala kemajuan ilmu dan arsitektur, para ulama dan pemimpin tidak pernah lupa menyebut nama Umar bin Khattab dalam khutbah dan pelajaran mereka. Mereka berkata, semua ini dimulai dari keadilan. Jika Umar tidak menanam benih keadilan, maka kita tidak akan memanen kemakmuran. Kisah tentang Umar pun akhirnya menyeberang lautan. Para pelaut Muslim membawa cerita itu ke Afrika, ke India, bahkan ke negeri-negeri jauh di timur. Nama Umar menjadi simbol dari kepemimpinan yang jujur dan amanah. Dimanapun nama itu disebut, orang akan berkata, ia adalah pemimpin yang berjalan malam hari untuk mencari rakyatnya yang lapar. Berabad-abad kemudian, Jerash mulai menjadi kota tua yang sepi. Bangunan-bangunan Romawi kuno masih berdiri, masjid tua masih tegak di antara reruntuhan, dan adzan masih berkumandang di udara yang bersih. Para peziarah datang dari berbagai negeri, mengunjungi tempat-tempat yang dahulu menjadi saksi bisu penaklukan damai itu. Mereka berdiri di bawah lengkungan batu raksasa, mendengarkan kisah para pemandu yang berkata, disinilah dahulu pasukan Islam datang. Mereka tidak membakar, mereka tidak menjarah. Mereka menulis perjanjian dengan tinta dan hati. Di malam hari, ketika angin lembut meniup dedaunan, seolah terdengar gema suara dari masa lalu. Suara Umar yang lembut namun tegas. Takutlah kepada Allah dalam urusan rakyatmu, karena mereka adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Seorang ulama muda dari Mesir yang berziarah ke Jerash menulis dalam catatannya, aku berdiri di antara puing-puing kota kuno ini, dan aku bisa merasakan semangat Umar mengalir di udara. Batu-batu ini mungkin telah berlumut, tapi nilai yang ditanam oleh Umar masih segar, abadi, dan tak pernah pudar. Ia menutup kitabnya dan menatap langit malam. Umar bin Khattab telah wafat lebih dari 1000 tahun yang lalu, tapi keadilannya masih hidup. Ia bukan hanya bagian dari sejarah Islam, tapi bagian dari nurani manusia. Jika dunia kehilangan keadilan, maka cukup buka kitab sejarah dan bacalah nama Umar. Niscaya nurani akan terbangun kembali. Dan hingga kini, di setiap masjid, di setiap ruang belajar, di setiap khutbah tentang kepemimpinan, nama Umar disebut dengan hormat. Ia bukan hanya milik masa lalu, tetapi juga milik masa depan. Karena setiap kali manusia mencari arti keadilan, mereka akan selalu menemukan bayangan Umar di dalamnya. Berabad-abad telah berlalu sejak langkah Umar menapak di bumi Arab, sejak surat-suratnya dikirim ke Syam, Mesir, dan Persia, sejak suaranya menggema di Masjid Madinah. Dunia berubah, peradaban berganti, dinasti jatuh dan bangkit, namun nilai-nilai yang ia tanam tetap hidup seperti mata air yang tak pernah kering. Dari Jerash yang kini menjadi situs bersejarah hingga kota-kota besar dunia modern, nama Umar masih disebut dengan rasa hormat. Di masa modern, ketika dunia diliputi hiruk-pikuk politik dan kekuasaan sering disalahgunakan, banyak pemimpin yang mulai mencari teladan dari masa lalu. Mereka membaca kisah Umar dan tertegun. Bagaimana mungkin seorang pemimpin yang tidak memiliki istana, tidak punya pasukan pengawal, tidak mengenakan mahkota, justru menggetarkan dunia dengan keadilannya? Di sebuah universitas di Amman, seorang profesor sejarah bernama Yusuf sedang berdiri di depan para mahasiswanya. Ia menampilkan gambar reruntuhan kota Jerash di layar. Lihatlah, ini adalah salah satu peninggalan paling menakjubkan dari masa kekuasaan Romawi, katanya. Namun, yang membuat Jerash istimewa bukanlah arsitekturnya, melainkan kisah penaklukan damai yang dilakukan oleh umat Islam di masa Umar bin Khattab. Seorang mahasiswi bernama Laila mengangkat tangan.
Profesor, mengapa disebut penaklukan damai? Bukankah setiap penaklukan pasti berarti perang dan kekerasan? Yusuf tersenyum dan menjawab lembut. Itulah keajaiban kisah ini. Pasukan Islam datang ke Jerash, tapi mereka tidak memaksa penduduk untuk masuk Islam. Mereka menulis perjanjian yang menjamin kebebasan beragama dan keselamatan harta rakyat. Ketika pasukan Islam harus mundur sementara, mereka mengembalikan pajak yang telah dikumpulkan dengan alasan bahwa mereka tidak mampu lagi melindungi rakyat. Katakan padaku, Laila, adakah kekuasaan lain dalam sejarah yang begitu jujur? Kelas terdiam. Beberapa mahasiswa menunduk, merenung. Yusuf melanjutkan, dan semua itu terjadi karena satu hal, karena Umar. Karena ia tidak melihat kekuasaan sebagai hak, tapi sebagai amanah. Ia tidak memerintah dengan pedang, tapi dengan nurani. Usai kuliah, Laila berjalan keluar dengan hati bergetar. Di taman kampus yang dipenuhi bunga melati, ia berkata kepada temannya, "Aku ingin menulis tesis tentang Umar. Aku ingin menulis tentang bagaimana seorang pemimpin dari abad ke-7 bisa menjadi contoh untuk dunia abad 21. Temannya tertawa kecil. "Kau serius? Dunia modern terlalu sibuk untuk belajar dari masa lalu." Laila menjawab dengan tegas, "Justru karena dunia ini sibuk, ia lupa apa itu keadilan. Dunia ini butuh Umar lagi, bukan dalam wujudnya, tapi dalam semangatnya." Bulan demi bulan berlalu. Laila meneliti, membaca surat-surat lama Umar, catatan sejarah dari para sejarawan Islam dan non-Islam. Ia menemukan bahwa Umar bukan hanya pemimpin religius, tapi juga arsitek pemerintahan yang modern. Ia menulis sistem administrasi, mencatat pajak, membangun sistem pengadilan, dan bahkan membuat konsep kesejahteraan sosial yang mendahului zamannya. Suatu malam, Laila duduk di ruang kerjanya yang penuh buku. Lampu kecil menyala lembut di atas meja. Ia menulis di halaman awal tesisnya, "Dunia mengenal ribuan raja dan pemimpin, tapi hanya sedikit yang dikenang karena keadilannya." Umar bin Khattab bukan hanya pemimpin umat Islam, tetapi guru bagi seluruh manusia. Ia mengajarkan bahwa kekuasaan sejati lahir dari keberanian untuk berlaku adil, bukan dari kekuatan untuk menindas. Beberapa bulan kemudian, ketika tesis itu dipresentasikan, Dewan Profesor terdiam lama setelah ia selesai berbicara. Salah satu dari mereka berkata, "Laila, ini bukan hanya karya ilmiah, ini seruan moral. Engkau menulis bukan dengan pena, tetapi dengan hati." Setelah sidang, seorang jurnalis yang hadir dalam presentasi itu menulis artikel berjudul "Umar bin Khattab, pemimpin dari abad ke-7 yang mengajarkan dunia abad 21 tentang keadilan." Artikel itu menyebar luas di media dan menjadi bahan diskusi di banyak negara. Dalam salah satu konferensi di Eropa, seorang diplomat berbicara tentang pentingnya integritas dalam pemerintahan. Ia mengutip kisah Umar yang menolak makan daging mewah ketika rakyatnya kelaparan. Ia berkata, "Lihatlah, dari padang pasir 7 abad lalu, datang seorang lelaki yang memahami makna sejati kepemimpinan lebih dari banyak pemimpin modern hari ini." Sementara itu, di Jerash, kota tua itu mulai ramai oleh wisatawan yang ingin menyaksikan jejak sejarah. Di antara mereka, ada seorang anak kecil bernama Tarik yang datang bersama ayahnya. Mereka berjalan di bawah lengkungan batu tua yang tinggi menjulang. Ayahnya bercerita, "Anakku, dulu di tempat ini berdiri Umar. Ia tidak membawa pedang terhunus, tapi membawa perjanjian yang berisi jaminan kedamaian. Dari sinilah dunia belajar bahwa kemenangan sejati bukanlah menaklukkan kota, tapi menaklukkan hati manusia." Tarik menatap kagum. "Ayah, apakah Umar
seperti pahlawan dalam cerita. Ayahnya tersenyum. Lebih dari pahlawan, Umar bukan hanya pemberani di medan perang, tapi juga lembut di hadapan rakyatnya. Ia tidak takut pada siapapun kecuali Allah. Dan ia selalu mengatakan, jika engkau ingin menjadi pemimpin, maka jadilah pelayan bagi rakyatmu. Ketika mereka melangkah menuju masjid tua di tengah reruntuhan, angin berhembus lembut, membawa aroma debu dan zaitun. Adzan bergema dari kejauhan, menggema di antara batu-batu tua. Ayah dan anak itu berhenti sejenak, menundukkan kepala, dan di dalam hati mereka mengucap doa. Ya Allah, jadikan kami pengikut jalan Umar, jalan keadilan dan kasih sayang. Waktu terus berjalan dan dunia terus berubah. Namun di setiap zaman, selalu ada orang-orang yang membaca kisah Umar dan menemukan cahaya. Para pemimpin yang jujur, para hakim yang adil, para guru yang tulus, semuanya mengambil teladan dari Umar. Ia menjadi sosok yang melintasi agama dan bangsa karena keadilannya adalah milik seluruh umat manusia. Di sebuah kantor pemerintahan di Asia, seorang pejabat muda membaca kisah tentang Umar yang menolak menerima hadiah dari rakyat. Ia menutup buku itu dan berbisik kepada dirinya sendiri, kalau Umar saja takut kepada Allah untuk menerima hadiah kecil, bagaimana aku bisa tenang dengan semua fasilitas ini? Sejak hari itu, ia hidup sederhana dan menolak segala bentuk suap. Ketika ditanya mengapa, ia hanya menjawab, "Aku belajar dari Umar." Dan di benua lain, seorang hakim di Afrika menulis di ruang kerjanya, "Aku tidak akan menjatuhkan hukuman sebelum mendengar kedua belah pihak, karena Umar pernah berkata, jangan putuskan sebelum engkau mendengar keduanya, karena jika engkau memutuskan setelah mendengar satu pihak, engkau telah menzalimi." Begitulah, warisan Umar bukan lagi hanya milik sejarah, tetapi menjadi bagian dari hati nurani umat manusia. Ia menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan, antara kebenaran dan kemanusiaan.